Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat belajar ya. Untuk materi kita hari ini, bahasa Arab adalah cara membuat fi'il amar. Jadi fi'il amar adalah salah satu kata kerja dalam gramatika bahasa Arab. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa fi'il atau kata kerja itu ada 3 macam. Yang pertama adalah fi'il madhi, digunakan untuk keterangan lampau yang sudah dikerjakan. Yang kedua fi'il mudhari', kata kerja yang mengandung makna sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Yang ketiga adalah fi'il amar, yaitu materi pada pagi hari ini, yaitu kata kerja perintah. Untuk membuat fi'il amar sebenarnya sangat simpel dan sangat mudah jika kita tahu tahapan-tahapannya. Oleh karena itu, untuk kali ini Bapak akan memberikan cara atau tahapan-tahapan membuat fi'il amar. Fi'il amar, sebelum membuatnya, saya akan berikan contoh kalimat fi'il. Doroba yadribu. Perhatikan contohnya, doroba yadribu. Lafal ini perhatikan fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari' adalah urutan yang kedua, yaitu yadribu. Cara membuatnya, setelah memperhatikan lafal mudhari'nya, buanglah huruf pertama pada fi'il mudhari'. Yadribu dibuang huruf pertamanya, huruf mudhara'ahnya, jadinya idribu. Datnya sukun ya. Langkah selanjutnya, rubahlah harokat huruf terakhir pada fi'il mudhari' tersebut menjadi sukun. Hasilnya jadi drib. Datnya sukun dan huruf terakhir juga sukun. Karena huruf pertama sukun susah untuk membaca dan tidak bisa dibaca, otomatis kita butuh bantuan. Nah, di sini yang sering membantu namanya alif. Jadi di depannya tinggal ditambahi huruf alif. Nah, sekarang setelah ditambahi huruf alif, kita tinggal memperhatikan cara menentukan harokat huruf alif. Cara menentukan harokat huruf alif ada beberapa cara. Yang pertama, jika huruf ketiganya kasroh, maka harokat alifnya kasroh. Contoh tadi, drib, huruf ketiganya kasroh, maka huruf alifnya menjadi kasroh. Jadi fi'il amarnya adalah idrib. Yang kedua, jika huruf ketiganya fathah, contoh dalam lafal qara'a yaqra'u, huruf ketiganya fathah, ketika fi'il amarnya harokat alifnya kasroh. Jadi fi'il amarnya adalah iqra', qara'a yaqra'u iqra'. Dan yang ketiga, jika huruf ketiganya dhammah, maka harokat alifnya juga dhammah. Contohnya kata yaktubu, huruf ketiganya dhammah, yaktubu, maka fi'il amarnya adalah uktub, harokat alifnya dhammah. Ini cara menentukan harokat alif pada fi'il amar setelah huruf pertamanya dibuang tadi. Akan tetapi ada pengecualian. Kecuali fi'il atau kata kerja yang mengikuti pola atau wazan af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu seperti akroma yukrimu, adkhala yudkhilu dan seterusnya. Jika kalimatnya polanya af'ala yuf'ilu,
Seharusnya harokat alifnya kan kasroh, karena harokat ketiganya kasroh. Akan tetapi kalimat yang mengikuti pola ini, harokat alifnya tidak kasroh, tapi fathah. Jadi fi'il amar dari af'ala yuf'ilu adalah af'il. Walaupun huruf ketiganya kasroh, huruf alifnya fathah. Ini hanya kalimat yang mengikuti pola af'ala yuf'ilu. Contoh perhatikan contoh ini, akroma yukrimu. Fi'il amarnya akrim, bukan ikrim. Contoh kedua, akmala yukmilu. Fi'il amarnya akmil. Nah, itu cara untuk menentukan harokat alif. Selanjutnya, ini ada catatan penting, yaitu ketika kita membuat fi'il amar, setelah membuang huruf pertama, hurufnya bisa dibaca atau hurufnya ada harokatnya, maka tidak perlu ditambahi dengan alif. Jadi alif ini hanya keadaan darurat jika huruf pertamanya sukun atau tidak bisa dibaca. Jadi kalau sudah dibaca, bisa dibaca, tidak perlu ditambahi dengan alif. Contoh kalimat sa'ada yusa'idu. Yusa'idu. Di sini ketika kita buang huruf pertamanya, sa'iddu. Nah, berarti kan bisa dibaca. Jika sudah bisa dibaca, maka tidak perlu ditambahi alif. Jadi fi'il amarnya sa'id. Sa'ada yusa'idu sa'id. Contoh selanjutnya adalah qatala yuqatilu. Huruf pertamanya dibuang dan huruf terakhirnya diubah menjadi harokat sukun. Jadinya qatala yuqatilu, fi'il amarnya qatil. Contoh terakhir adalah taqobala yataqobalu. Ketika dibuang dan yang terakhir dirubah menjadi sukun, jadinya taqobal. Ini adalah cara membuat fi'il amar. Catatan selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah kalimat-kalimat yang aneh, yang tidak mau mengikuti aturan yang tadi sudah dijelaskan. Dimanapun itu pasti ada yang aneh-aneh. Nah, di sini juga ada kalimat yang tidak mengikuti aturan cara pembuatan fi'il amar seperti tadi. Apa itu kalimatnya? Kalimatnya adalah fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya berupa huruf ilat, yaitu alif, waw, atau ya. Biasanya cirinya huruf tersebut tidak ada harokatnya. Contoh, masya, yang ada harokatnya adalah mim shin, ya-nya tidak ada. Masya yamshi, jaro yajri. Contoh kalimat yang terakhir berupa huruf ilat. Gimana ini cara membuat fi'il amarnya? Sebenarnya secara umum itu sama dengan cara yang sudah dijelaskan tadi. Akan tetapi khusus untuk fi'il yang terakhirnya berupa huruf ilat, huruf terakhirnya tidak ada harokatnya, maka huruf terakhirnya yang dibuang. Contoh kalimat tadi masya yamshi, hasilnya fi'il amarnya ya dibuang huruf pertamanya, dan huruf terakhirnya ya tidak ada harokatnya, hurufnya yang dibuang. Jadinya imshi tanpa ada ya-nya. Contoh kedua, jaro yajri, huruf terakhir juga tidak ada harokatnya. Ketika menjadi fi'il amar, caranya huruf pertama dibuang, terus huruf terakhir, huruf ilatnya juga dibuang dan ditambah alif, jadi hasil akhirnya adalah ijri. Nah, sekian materi kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.